Indonesia, Mekanik Probolinggo. Mungkin kalian lebih dulu saya ucapkan selamat siang kepada mekanik seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, terutama bagi helper atau pemula. Semangat untuk menambah ilmu dan pengalaman kalian. Kemarin ada yang inbox tentang penyetelan di bagian full load adjuster ini. Bagian full load adjuster ini masih banyak yang mengerti bagian mana yang disetel, ini dipeluntir kemana, itu dimasukin gimana dratnya, gimana, dan bla 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 bla. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci. Tolong jangan di skip video saya. Pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah vakum turbo. Saya mulai dari depan. Vakum turbo ini berfungsi di saat RPM tertentu. Untuk standar, untuk RPM sekitar 1300-1400, vakum ini sudah mulai ada tekanan dari angin turbo dan akan mendorong ini yang menahan untuk ke rocker armnya. Untuk tipe lawas, unit lawas biasanya kita harus tahu seberapa standar ya, berapa standarnya. Dan di saat untuk mengetahui standarnya ini, kalian peluntir ini di saat bebas, di posisi bebas ya. Di sana ada gerak ya. Nah, di saat kita bebas saja seperti ini, itu bebas. Nah, akan kita kasih tekanan sedikit agar vakum turbo tidak awal ya dorongnya. Kita kasih tekanan, dan tekanan ini seiring dengan majunya untuk solar ini. Jikalau kita peluntir seperti ini, dia akan maju, bergerak ke depan. Semakin ini maju ke arah setelan yang 10 ini, maka solar yang dihasilkan atau pembakaran yang dihasilkan semakin banyak. Istilahnya volume solar akan semakin banyak disemprotkan oleh braskom ke nozzle atau ke ruang bakar. Biasanya saya ambil standar ikut pabrikan, ini sekitar jarak antara ini dinding housingnya ini, housing ini dengan yang untuk setelan solarnya ini itu sekitar 3 mili ya. Itu menurut saya sudah cukup. 3 mili sudah cukup menurut saya. Kalian kira-kira sendiri, jangan terlalu maju, jangan terlalu ke belakang. Kalau ini terlalu ke belakang ke sini, dia akan irit. Dan ini jika terlalu ke depan, itu boros. Jadi sekitar 3 mili dari dinding ini. Saya bisa ambil segitu ya. Dan itu tidak terlalu boros dan tidak terlalu irit. Maka untuk teman-teman yang mungkin unitnya lama, jadi belum tahu standarnya seperti apa, saya biasanya di angka segitu. Saya mohon maaf kalau videonya gerak-gerak ya. Nah, kalian ambil untuk yang ini jaraknya 3 mili aja dari dinding ini ke pendorong ini yang menahan untuk asupan solar. Dan biasanya saya ini setel atau saya kasih perubahan sekitar 5 klik ya. 5 klik untuk seperti ini, dia 5 klik. Saya biasanya kasih 5 klik sampai 7 klik. Kalau terlalu banyak juga nggak bagus, karena di saat RPM 1100 dia sudah mendorong. Maka jika ini dorongannya terlalu awal, vakum ini, jika kalian terlalu banyak menyetel ini atau mengendorkan daya pegas ini untuk vakum yang di sini, efeknya adalah terlalu awal pendorongan vakum atau pembukaan solar ini untuk ke ruang bakar. Jikalau dia terlalu awal,
istilahnya 1100 dia sudah dorong, ini sudah dorong, maka yang terjadi adalah asap hitam kebul. Asap hitam kebul itu menandakan pembakaran tidak seimbang antara solar dengan udara atau daya kompresi. Maka itu yang terjadi jika kalian menyetel ini terlalu banyak. Untuk saya cukup 5 klik atau 7 klik ya maksimal. Itu saya. Jadi jangan terlalu banyak. Yang saya takutkan adalah terlalu awalnya dorongan vakum untuk membuka solar. Fungsi daripada ini bisa kalian buat untuk mengiritkan dan memboroskan aliran solar untuk asupan solar. Ini jika kalian putar melawan arus jarum ke sini, maka yang terjadi ini akan mundur. Ini akan mundur dan otomatis akan lebih irit sesuai dengan jalan kalian. Jika ini kalian putar ke searah jarum jam, maka yang terjadi adalah kontrol ini akan membuka asupan solar lebih banyak, istilahnya lebih boros. Jika kalian ingin irit, ini kalian putar berlawanan arah jarum jam. Jika kalian ingin lebih boros sedikit, kalian putar searah jarum jam. Usahakan sedikit dan kalian coba. Jika kalian langsung mengambil 2 drat atau 3 drat itu nggak baik. Cukup kalian tambah setengah drat dulu, kalian coba dulu. Dan biasanya kalau saya itu di antara jarak ini dengan jarak ini 3 mili. Jangan terlalu banyak, terlalu maju pun nggak baik, terlalu boros, akhirnya asap akan hitam dan ngebul dan tenaga akan drop karena ketidakseimbangan antara asupan solar dengan udara yang dikompresi. Terlalu mundur pun juga tidak baik, temperatur akan naik, panas, terutama di tanjakan, dan tenaga juga pun akan hilang. Dan ini kedua-duanya jika terlalu irit dan terlalu boros akan berdampak pada borosnya bahan bakar. Jika terlalu irit, maka sang driver akan menginjak gas lebih dalam lagi, dan itu akan membuat tenaga jadi boros. Dan saat sang driver itu untuk mengoper gigi, itu mintanya mesin karakternya itu harus RPM tinggi. Baru kalian ngoper, baru bisa dia narik lagi. Kalau terlalu irit, biasanya dia RPM rendah sudah ngoper, itu tarikan mesin akan mundur, jadi hilang tenaga. Maka kalian cukup kalau ikut dengan saya ini cukup untuk 3 mili aja dari jarak dinding ini. Oke, 3 mili. Kalau untuk mobil baru enak, tinggal ngerubah, dah selesai. Kalau untuk mobil lawas seperti ini pasti ada perubahan dari pemilik yang dulu-dulu atau mekanik yang sudah mengobrak-abrik mesin ini. Jadi kalian harus tahu. Untuk yang kedua, setelan ini itu berfungsi setelah vakum mendorong, istilahnya turbo fungsi atau mulai melakukan penekanan. Fungsinya setelan ini. Dan ini kalau dari pabrikan itu standarnya itu biasanya setelah kita buka mur kontrol itu tersisa antara 8 sampai 9 drat ya. Kalian hitung sendiri. Itu standar pabrikan, 8 atau 9 drat atau ulir. Kalian hitung saja berapa sisanya. Nah, jika ini terlalu maju dan ini jika terlalu maju seperti itu dan menghalangi fungsi daripada vakum ini, maka yang terjadi tanjakan akan ngempos, akan hilang tenaga. Karena pada RPM tinggi 1300 ke atas, waktunya vakum ini dorong untuk membuka asupan solar. Dorong karena ada tekanan dari turbo, dia dorong
Dan dorongan ini adalah berfungsi untuk membuka lebih banyak lagi solar. Dan jika ini terhalang oleh setelan baut ini, terhalang seperti ini, maka tidak ada gunanya vakum mendorong, karena akan tertahan oleh baut setelan 10 ini. Maka yang terjadi adalah tanjakan akan ngempos atau hilang tenaga, seperti itu. Yang harus kalian lakukan adalah sisakan agar pada saat vakum nanti bekerja di BM tinggi, maka ada daya untuk mendorong ini ke depan dan membuka asupan solar lebih banyak untuk mengimbangi daya kompresi yang semakin tinggi di dalam ruang bakar akibat turbo mulai penekanan udara. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi kalian mungkin teman-teman sisakan, kalau standarnya 8 ya, 8 sampai 9, kalian sisakan 10 bisa. 10 bisa kalian sisakan. Pokoknya kalau standar ya 8. Tapi intinya kalian buka ini aja dulu, lihat bagian ininya, takut menghalangi. Jikalau ini terjadi perubahan, ini biasanya dirubah-rubah. Tinggal buka ini, dirubah lebih panjang lagi atau gimana. Ini biasanya terasanya di sini di vakum. Kalau ini standarnya biasanya itu sekitar 10 drat ya. Kalian buat 10 drat aja. Ini sisakan 10 drat. Dari umur pengontrol ini sisakan 10 drat. Hitung aja kalian sisakan 10 drat. Dan kalian setel ini 3 mili ya untuk celah yang ini. Itu sisakan 3 mili untuk nanti turbo melakukan penekanan. Oke. Untuk menyetel ini kalian buka baut 4 ini. Baut 4 kalian angkat aja. Dan ini ada kontrol crank untuk ke plunger. Di sini agak miring sedikit. Kelihatan kan? Dia agak miring. Seperti ini. Dia agak miring, maka yang harus kalian lakukan adalah penyetelan di bagian yang ini. Atau di bagian ini, terserah. Ini agak miring sedikit. Lumayan ini miringnya, jadi akan saya perbaiki ya. Oke, tunggu aja dulu sebentar. Usahakan posisi ini itu tidak miring. Posisi ini tidak miring. Karena dan 2 ini yang harus kalian lakukan penyetelan. 2. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih ori, nggak usah otak-atik ini, biarkan dia, kalau dari pabrikan dia biasanya lurus. Nah, itu berhubungan dengan kontrol crank yang ada di plunger. Oke, saya akan melakukan perubahan dulu ya. Oke, di sini sudah saya luruskan ya, dengan melakukan penyetelan untuk bagian ini ya. Ini memang harus lurus, nggak boleh miring, apalagi miringnya terlalu parah, itu nggak baik juga. Oke, saya akan lurus ya. Kalau untuk nyabut ini kalian jangan takut, langsung cabut aja ya. Untuk masangnya juga sederhana, tinggal klepkan, udah masuk. Oke. Di sini saya akan melakukan sedikit perubahan pada peer governor-nya. Itu di dalam. Ini ada begas ya. Kelihatan nggak? Di sini ada begas. Oke, saya akan melakukan pemutaran ya. Ini gunanya untuk menambah RPM ya. Di sini ada tanda. Ini ada tanda. Cuma satu ya, ini akan kita geser ke daerah sini. Jadi satu klik ke sini, satu klik ya, ini tanda ini akan kita pindah ke sini. Cukup satu aja, jangan banyak-banyak, karena jika kalian terlalu banyak
efeknya nanti RPM terlalu terlalu tinggi dan akan berdampak pada piston menabrak klep kalau terlalu tinggi, karena kecepatan daya kembali gas itu tidak seimbang dengan putaran RPM yang cepat. Jadi yang ada klep akan tertabrak oleh piston. Oke, sekedar kan? Oke, saya akan melakukan perubahan dulu, karena nggak bisa saya melakukan perubahan dengan memegang HP ya. Oke, sudah saya pindah. Awalnya tandanya di sini, sekarang berpindah ke sini, daerah sini, kelihatan nggak? Itu sudah berpindah kan? Maaf saya lalat ya, 180 derajat, satu klik kalian putar. Di saat kalian melakukan pemutaran, pegas ini akan tertekan ya, pegas ini akan tertekan ke bawah sampai dia ke atas lagi, baru itu sudah sampai satu klik. Itu gunanya untuk menambah RPM ya, biar tanjakan lebih kuat di putaran tinggi. Oke, selanjutnya saya akan melakukan perubahan untuk di sebelah sisi sebelahnya ya. Oke, sebelahnya sudah saya ganti juga, sudah saya putar ya. Untuk sebelahnya sudah selesai untuk penyetelan spring governor-nya. Oke, sekian dulu ya untuk tutorial penyetelan ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Ya. Kritik, saran semua saya terima, pendapat semuanya saya terima, karena kita di sini belajar, semuanya belajar, nggak ada yang pintar untuk di dunia otomotif. Semuanya pasti butuh belajar dan terus belajar seiring perkembangan teknologi ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Untuk ini pemasangan kita tinggal pasang gini aja, nggak usah takut, pasang aja seperti ini, udah selesai pemasangannya, tinggal kalian pasang baut ya. Untuk kalian mungkin saat dicoba kurang boros, bisa kalian lakukan perubahan ini dengan cara memasukkan ulir ini searah jarum jam. Usahakan jangan terlalu banyak, setengah derajat dulu, baru kalian coba lagi setengah derajat sampai kepulan asap sesuai yang kita inginkan. Kepulan asap saat kita gas sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu boros, jangan terlalu irit ya. Untuk penyetelan solar cukup dengan perubahan di ini aja ya, nggak usah di ini. Ini penyetelan solar hanya untuk saat RPM tinggi fungsinya. Kalau nggak RPM tinggi atau turbo belum melakukan penekanan penuh, maka ini nggak berfungsi. Ini sebagai pembatas aja sebenarnya, pembatas untuk vakum, pendorongan vakum ke membuka solar. Jadi kalau RPM tinggi, asapnya tebal, masih tebal, cukup kasih ini, kasih dorongan ke dalam. Biasanya ulir ini kalian tambahkan ke dalam, cukup didorong ke dalam untuk mencegah vakum membuka lebih banyak solar atau mengurangi debit di saat vakum ini bekerja, debit solar ke nozzle seperti itu. Kalau cuma untuk RPM rendah, asapnya kalian cukup penyetelan dari sini ya. Kalau ingin irit kalian putar berlawanan jarum jam, kalau kalian ingin boros putar searah jarum jam. Oke, siap. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat mungkin buat para mekanik, terutama yang masih belajar ataupun pemula ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Salam kunci ringpas dan kuku hitam dari Probolinggo, Jawa Timur. Saya mekanik Probolinggo. Jika kalian suka dengan video saya, video-video yang lain, silahkan subscribe, like, and share ya, untuk kemajuan channel ini, agar saya lebih bersemangat lagi untuk membangun channel ini lebih baik ke depannya. Dan semakin banyak video-video tutorial yang saya upload untuk
sebagai referensi buat kalian semua yang ada di Indonesia dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.